Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus, pasal yang pertama ayatnya yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan mengenai nasihat Yakobus, di mana Yakobus ini menggemakan ajaran Tuhan Yesus mengenai kesatuan antara mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan perumpamaan mengenai rumah yang dibangun di atas dasar pasir dan juga batu? Seseorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya diumpamakan seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan saat banjir datang, tidak hancur rumah itu. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu seumpama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, sehingga ketika banjir datang, robohlah rumah itu. Firman Tuhan ini adalah dasar kehidupan seorang anak Tuhan. Firman Tuhan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Memang kita mungkin sudah mendengarkan banyak khotbah-khotbah, setiap hari pun sudah membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan. Mendengar adalah hal yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan melakukan. Setuju ya, kita cenderung berpikir bahwa mendengar itu sangat jauh lebih mudah dibandingkan dengan melakukannya. Mendengarkan firman Tuhan bukan hanya asal mendengar Bapak Ibu. Mendengar itu sama dengan mengerti. Ibarat seorang murid yang sedang diajar gurunya. Setelah gurunya memberikan penjelasan panjang lebar, tak jarang guru akan bertanya, "Sudah mengerti anak-anak?" Mengapa guru itu bertanya seperti itu? Setiap guru pasti ingin agar apa yang sudah diajarkan dapat dimengerti oleh murid-muridnya. Mendengarkan firman Tuhan juga sama dengan mengerti firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya, mendengar berarti taat melakukannya. Sebagai contoh, seorang anak disuruh oleh mamanya untuk melakukan pekerjaan rumah. "Meh, tolong sapu rumahnya, Meh." Akan tetapi anak itu cuma sebatas mendengarkan dan tidak melakukan apa yang disuruh mamanya. Bukankah Bapak Ibu sebagai orang tua akan merasa kesal dan jengkel? Anak ini disuruh tetapi tidak mau melakukannya. Berbeda jika anak itu mendengar dan taat melakukannya. Bukankah sebagai orang tua, kita pasti merasa senang dan bangga? Ini hanya sebuah ilustrasi singkat yang menggambarkan pentingnya untuk taat melakukan apa yang sudah didengar. Karena ketika kita sudah mendengar, mengerti, dan taat melakukannya, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yakobus di dalam ayat yang ke-22 ini mengatakan bahwa bukan hanya pendengar saja. Apa artinya? Nah, jemaat di sana itu sudah menunjukkan semangatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi itu semua belum cukup. Yakobus mengajak mereka untuk meningkatkan level kehidupan mereka. Mengajak mereka untuk naik kelas. Mendengar sudah. Tetapi jangan berhenti sampai di situ saja. Ada kelanjutannya yaitu taat dan lakukanlah apa yang sudah didengar. Dan dikatakan selanjutnya bahwa jika tidak melakukan seperti demikian, maka itu berarti menipu diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang merasa cukup dengan mendengar saja, mengisi kepala dengan apa yang sudah didengar, tetapi hatinya kosong. Dan hidup mereka tidak membuahkan hasil yang baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka melihat ceramah kesehatan di sini. Bagaimana menjaga kesehatan agar tubuh tetap fit, tetap bugar, awet muda, dan sebagainya macamnya. Ketika Bapak Ibu mendengar hal-hal yang seperti demikian, Bapak Ibu berpikir, "Oh iya, betul seperti ini. Wah, ini penting nih dalam hidup saya, harus dilakukan." Jika itu adalah hal yang menurut kita menarik dan penting untuk dilakukan, pasti akan mudah juga untuk dilakukan. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah setiap kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berkata dalam diri sendiri, firman Tuhan yang sudah saya dengar ini penting untuk kehidupan saya
dan harus saya terapkan di dalam kehidupan saya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kalanya kita merasa jenuh karena untuk mendengar, mengerti, taat, dan melakukannya adalah hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Tetapi seperti yang saya terus katakan, marilah kita terus berusaha belajar, dan belajar. Belajar tanpa henti untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dan jangan lupa untuk terus meminta hikmat dari Tuhan untuk menjalaninya. Karena pertolongannya pasti nyata bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa mendengarkan firman-Mu tidak cukup, tetapi harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang tahu setiap kami, Tuhan yang menolong setiap pergumulan yang kami hadapi, dan kami percaya Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.